Di setiap musim akan ada goal, akan ada tantangannya. Nah, di tantangan-tantangan ini nih kadang-kadang bisa terjadi turning point, karena saya lihat setiap turning point yang terjadi ada sesuatu yang berubah dalam kita punya karakter berubah, mental berubah, dan paradigma cara pandang berubah. Nah, itu hal-hal dasar yang menjadikan kita somebody itu, Mas Nano. Jadi saya lihat di dalam setiap turning point tuh hal-hal ini yang sebenarnya Tuhan lagi, kan dia Tuhan seperti penjunan ya, dia lagi ngerjakan kita gitu. Nah, setiap tantangan, kesulitan, sulit, sakit banget gitu. Tapi justru disitulah kita ngalamin turning point yang kita jadi lebih baik gitu. Seperti apa yang Tuhan mau. Oh, karena saya percaya Tuhan dalam buku kehidupan dia tulis kita tuh lebih dari pemenang kan. Jalan hidup kita dia tulis kita tuh pokoknya kita zero to hero lah, ya kan, jalan hidup kita begitu. Nah, kalau kita jalan sama Tuhan, kita nanti ngikutin tuh apa yang sudah Tuhan tulis tuh, kita ngikutin jadi seperti apa yang dia mau gitu. Jadi memang penting banget untuk selalu belajar berserah sama Tuhan dan never give up ya. Maksudnya oke, saya nggak ngerti ini Tuhan, tapi kok kayaknya situasi seperti ini saya rasa nggak nyaman ya, saya rasa kok berat amat gitu, kok saya rasa semua orang salah mengerti dan segala macam. It's okay selama kita berserah. At the end kita bilang, tapi saya tahu lah Tuhan kan punya rencana selalu baik buat saya. Walaupun saya di sini saya nggak ngelihat kalau ini baik nih, tapi saya punya pandangan terbatas. Tuhan ngelihat sampai jauh ke depan saya nggak, sampai hal-hal yang saya nggak tahu. Nah, itu yang bikin saya terus jalan tuh juga itu. Jadi penyerahan total sama never give up ya. Yang maksudnya terus press on gitu, press on, diligent. Dari situ kita bisa gitu. Dan kalau ngomong masalah berserah juga akhirnya kita juga tiba di satu titik di mana mungkin kita sadar ada banyak kali saya juga, oh iya ya, mungkin saya yang harus berubah gitu, atau mungkin ada hal yang dulu saya nggak sadar, saya nggak lihat, oh iya begitu ya, oke deh gitu, saya ini juga gitu. Saya di situ juga kalau lewatin itu ya ada banyak benefitnya gitu. Kita juga jadi lebih rendah hati ya, jadi ketemu seperti Mas Nano ngelihat, saya dengar testimoninya kan, bagaimana melayani di dalam Prosline dan lain-lain. Ini kan maksudnya secara banyak layer kehidupan Mas Nano kan beda dengan mereka, mungkin ya dalam strata mana aja lah. Tapi kan saya lihat Mas Nano tuh cukup rendah hati dan humble untuk mau mereka telepon, you answer the phone, dan nggak pernah jemu gitu loh. Walaupun mereka mungkin, waduh ada mungkin aduh nih ada masalah apa gitu, cuma you be there for them. Nah, itu juga untuk sampai ke titik itu kan juga saya percaya Mas Nano dipimpin Tuhan juga melalui banyak proses ya, dengan Mbak Afifa dan lain-lain. Jadi ya untuk kali ini dalam pembicaraan kita di dalam ininya Mas Nano, ya memang dalam hidup pasti ngalamin turning point lah, melalui setiap musim ya. Kita ngelewatin musim lah, musim kita remaja, nanti musim kita mesti bekerja, menikah, punya anak dan lain, itu musim-musim yang harus kita lewat memang. Tapi di dalam semua itu ada goal-goalnya. Tapi di dalam semua goal ada harus sinergi dengan panggilan kita. Harus sinergi dengan panggilan kita. Ya, Mas Nano dalam usahanya sekarang business owner, usahanya mungkin saya bisa kategorikan juga industrinya bergerak di bidang jasa ya. Di bidang jasa juga, di bidang teknik juga. Tapi ketemu banyak orang. Ya dengan waktu yang bersamaan, you put yourself there as a salt and light. Jadi selalu kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan pimpin tuh selalu ada
ada synchronize-nya dengan panggilan Tuhan sama diri kita. Tuhan mau izinkan kita lewat musim yang seperti apapun, selalu ada warna dari panggilan itu. Walaupun mungkin goal-nya akan sedikit berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi setiap goal akan punya synchronize dengan panggilan hidup. Jadi ya itu juga yang buat saya dan punya teman-teman yang juga bikin saya tetap kuat gitu. Saya percaya kan Tuhan ciptakan kita makhluk sosial ya, Mas Nano. Di kitab Kejadian Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri, itu benar memang. Tidak baik manusia seorang diri, itu benar. Jadi memang semua tuh inilah, makanya Tuhan kasih kita pasangan hidup. Kita juga butuh dipagari oleh orang-orang yang memang bisa buat kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi ya proses lah untuk bisa melewati setiap turning point. Jadi ya itu purpose, proses, dan goal Pak ya. Goal sama purpose. Purpose itu kan yang memang panggilan ya, panggilan kita masing-masing beda-beda gitu, ada specifically. Jadi purpose, ada goal, dan ada season in life. Iya, season in life itulah, di dalam season itu pasti ada ya tantangannya itu ya, challenge atau problems. Nanti disitulah memang purpose-nya akan diuji, akan ada goal juga. Jadi ya di dalam hal-hal itulah mungkin terjadi turning point gitu. Setiap perubahan yang kita alami, saya bisa lihat itu bagian dari turning point sih. Walaupun memang ada turning point yang memang signifikan sekali itu, ini sekali lah, yang besar sekali pasti ada. Tapi juga ada yang turning point dari hal yang mungkin hari-hari lah ya, atau dalam setiap musim juga ada. Jadi ya begitulah kira-kira. That's deep, man. Iya, nggak gampang lah jadi hamba Tuhan. Maksudnya ya saya juga lihat, saya punya kesimpulan memang benar, it's a calling ya. It's not occupation, it's a calling, dan tetap challenge-nya juga banyak. Dan buat kita juga jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, jadi istri juga sebenarnya it's a calling juga gitu. Jadi ya kira-kira gitu dah. Thank you Mas. Turning point lahir tuh dari kita keluar dari sebuah masalah ya, atau dari sebuah something happen in our life tuh. Nah kalau kita memang ada di dalam yang something happen yang itu tuh kitanya berubah. Nah disitulah terjadi turning point. Tapi selalu turning point terjadi karena adanya pergumulan hidup ya. Selalu di dalam pergumulan hidup ya. Kalau kita lagi vacation, apalagi maksudnya lagi senang-senang, apalagi semua lagi nggak ada apa-apa sih, juga nggak ada turning point sih biasanya. Tapi pasti ada, soalnya di dalam turning point itu ada light bulb, ada bola lampu yang nyala kan juga. Iya kita itu selalu itu. Jadi ada itunya juga gitu. Terus kitanya juga, ya kalau ceritanya cukup panjang, kalau dari saya muda kecil dulu untuk bisa hidup dalam panggilan Tuhan, ya ternyata Tuhan juga memanggil saya gitu. Yang selama ini saya acuh, selama saya masih kecil dulu saya acuh, cuma saya pikir itu mah orang tua saya punya kemauan lah, saya mah. Tapi akhirnya musim hidup menggiring saya tiba di satu titik, saya punya masalah besar sekali, dan akhirnya saya nggak bisa nengok ke kiri ke kanan, mentok banget, rock bottom paling bawah, saya nggak bisa lihat kiri kanan, saya cuma bisa ngeliatnya ke atas. Nah disitulah saya langsung tanya, Tuhan ini gimana nih? Udah, saya tahu I'm not a good person, saya bilang saya ini
orang berdosa, masa orang kayak saya jadi pendeta tuh gimana? Sampai saya aja sadar gitu. Saya kok jadi gimana? Saya aja nggak percaya diri sama saya aja, saya tuh ini kok gitu. Pesimis banget gitu. Jadi saya tanya sama Tuhan. Ternyata jawaban Tuhan ya beda. Dan saya bisa katakan Tuhan sabar, lebih sabar dari manusia lah. Dia sabar nungguin gitu. Akhirnya sampai ya itu. Jadi ya, kadang-kadang harus dibuat rock bottom, tapi juga saya pelajari kalau kita cukup peka sama Tuhan, ya kalau kita tahu oh ya, oke deh, cepat kita sadar, cepat kita cari Tuhan, cepat kita ini lagi, ya saya nggak ngalamin, maksudnya nggak harus sampai rock bottom lagi, di tengah juga saya udah oke, Tuhan langsung tolong gitu. Tapi kan biasanya yang pengalaman rock bottom tuh ya mungkin ya kitanya terlalu keras kepala ya, sama kayak saya lah. Jadi dari situ saya oh iya, kita kalau berteman kan juga kita tahu oh nih teman saya gini nih, orangnya rada antik nih, jadi orangnya mungkin baperan. Kita juga bercanda sama dia kan lain sama yang lain gitu. Kalau kita sama Tuhan bergaul, kita nanti jadi tahu juga. Oh iya, ya udah saya nurut dah gitu. Ya emang nggak harus rock bottom, tapi tergantung kepekaan kita juga Pak ya. Iya betul. Ya, Awal-awal kita kan nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Awal-awal kita masih sama sekali don't have any clue, nggak punya hubungan sama Tuhan, ya ini. Ya Tuhan bisa izinkan juga rock bottom gitu. Tapi juga tetap hal yang inilah, hal yang indah gitu. Tuhan kan bisa rubah air mata jadi sorak-sorai juga gitu. Jadi itu memang bagian lah, kayak foto ya, foto picture. Kalau semuanya putih, jelek lah. Jadi bagian foto yang bagus-bagus itu pasti ada bagian yang ada abu-abunya, ada hitam. Sama juga dengan hidup kita. Karena ada kombinasi warna itulah jadi satu foto atau satu paint jadi bagus. Ya kan, kalau semua warnanya putih, kuning, yang terlalu cerah, waduh, gimana ya? Mesti ada yang ininya, kombinasinya itulah yang bikin sebuah lukisan jadi bagus. Jadi the whole process actually make sure you know your purpose ya in life. Iya. Habis itu harus mau enjoy the process. Habis itu enjoy the process. Prosesnya juga harus sinkronis sama goalnya kita gitu ya dalam segala macam ini. In this context harus buka hati juga, kepekaan kita kepada Tuhan gitu. That's why you know if there's nothing left or right, you go up personally. You go up, itu. Vertically personal ke atas itu. Iya betul. That's why yang ini Pak.